ลองตัวพี่แอนนะห้ามทิ้งเจนไปไหนเด็ดขาด Oke, bagi kalian yang memang tidak sengaja mengklik video ini, silahkan kembali lagi. Jangan masuk ke dalam rumah ini karena mungkin agak sensitif terhadap beberapa orang. Apalagi bagi kalian yang belum bisa membedakan realita dan fiksi. Oke, gue beri kesempatan selama 5 detik untuk menutup video ini. Jika memang kalian salah klik, 1, 3, 5. Ya. Oke, jadi gue baru aja beres nonton film Flat Girls. Baru aja beres. Gadis dengan hati yang flat, yang hidupnya gitu-gitu aja, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang membuatnya menangis dan bisa mengeluarkan seluruh emosinya. Walau emang kelihatannya ceritanya condong ke An, tapi gue merasakan ini ceritanya dari sudut pandang si Jen sih ya. BTW nama tokoh ini menarik banget ya. Kalau kalian tahu, Jen dan An itu anugerah Tuhan kalau kalian sering nonton film luar ya, terutama Eropa atau film-film yang berasal dari Inggris. Jen An itu adalah tokoh yang selalu berhubungan. Menarik sih. Kalau ada Jen itu udah pasti ada si An ya. Itu kalau kalian sering nonton film-film British ya. Sebenarnya gue masih sakit hati, masih kerasa banget entah kenapa jadi nyesel gue nonton nih film. Entah kenapa dada gue nyesek gitu ya. Katanya si GL ya, ternyata tidak sampai ke tahap Yuri ya, mungkin sebatas Sojo Ai. Jadi mengingatkan gue ke Jay sama Sulgi gitu kan, mana masih sama-sama bocah SMA polos lagi kan. Dan film ini ya, walau banyak shoot still, nggak ada movementnya aneh-aneh, tapi type of shot dan komposisinya itu luar biasa indah, amat sangat memanjakan mata. Ditambah lightingnya yang keren. Ini kesukaan gua banget lah ya, warna-warna biru kelam, lalu ada sentuhan pink, ungu gitu kan, kerasa kelamnya, tapi terdapat juga gitu beberapa warna lainnya kayak kuning, pink yang sambil menunjukkan nuansa hati lah ya antara Jen sama An. Ada di beberapa scene lah kalau kalian nonton nanti. Dan aktornya, castnya, Eun dan Fairy itu adalah nama yang gue tambahkan ke dalam list following di IG gue. Terutama si Eun ya, acting dia gokil banget sih, meranin si An. Nangisnya gampang banget gitu kan, emosinya kerasa banget, dan dia cakep banget. Film ini banyak make komposisi frame in frame ya. Ya itu jelas lah ya, motivasinya mereka tuh menunjukin ya bahwa mereka semua itu terkekang ada di rumah rusun itu dengan banyak masalah pribadi di kehidupan mereka. Itu mereka juga sampaikan dengan shoot menggunakan ya komposisi frame in frame itu. Mereka juga sering banget pakai komposisi balance, walau terkadang sosok Jen itu selalu digambarkan lebih tinggi posisinya. Ya memang harus gitu sih, karena di sini kan Jen itu statusnya lebih tinggi dari si An gitu kan. Jadi kadang Jennya agak di atas, lalu si Annya itu agak ke bawah, walaupun shootnya itu balance gitu komposisinya. Dan sesekali juga mereka itu pakai handheld juga, pakai Dutch angle juga ya, untuk nunjukin kondisi mereka yang lagi hancur lah ya. Untuk cerita sebenarnya bagus, tetapi hanya sampai ke tahapan klimaks menurut gua. Apalagi setelah klimaks, yaitu anti klimaksnya itu terasa kurang, nggak tahu kenapa, kayak banyak tiba-tibanya juga, lalu pacingnya jadi random, terus jadi kayak feelnya kurang gitu kan. Jadi kayak apa ya, pace film ini kan condongnya ke slow gitu, slow, jalannya pelan-pelan, tapi seakan-akan cerita ini jadi tiba-tiba akhirnya bukan jalan lagi tapi loncat terus lari. Nah itu tuh menurut gue, jadi kayak awalnya jalan pelan tiba-tiba loncat terus lari, jadi kayak
banyak tiba-tibanya aja sih. Dan untuk bagian penata artistiknya, wah ini gue apresiasi banget. Banyak banget detail-detail menarik yang ada di film ini, yang mungkin nanti gue jelaskan di bagian cerita ya, takut mengandung spoiler. Lalu bagian make up dan hairnya juga bagus banget mereka. Kerasa gitu kan kalau kalian ngeliat si An itu di sini, itu kita bisa ngerasain banget letih hidupnya si An hanya dengan make upnya aja gitu. Lalu di akhir mungkin ya, penata suaranya film ini bagus juga, bagus banget. Ini loh, ini loh. Tidak perlu kayak TV series yang isinya cuma musik, 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 setiap ganti scene ganti musik. Karena kita juga perlu dengar percakapan atau dialog mereka gitu. Jadi bolehlah sesekali untuk membangun nuansa atau mood, tapi mohon sesuaikanlah yang musik itu ya. Kayak film ini nih, ini bagus banget. Oke, kalian kalau mau nonton silahkan, karena gua masukkan series ini ke dalam Planet S gua, cukup gua rekomendasikan karena keseluruhan film ini bagus, menarik, walau ada yang mengganjal ya, entah kenapa ya, kayak kurang puas aja gitu setelah anti klimaksnya. Dan bagi kalian yang tidak masalah dengan spoiler atau ya mau mendengarkan review cerita gua setelah nonton ini, mari lanjutkan lah ya mendengarkan cerita gua. Seperti yang gue bilang di awal, kalau dibilang film ini genrenya Yuri, kayaknya enggak, lebih ke shoujo ai. Kayaknya kalau itu gue cukup setuju ya, karena rasa cinta yang ada di Jen itu berbeda dengan rasa cinta An yang bertepuk sebelah tangan itu. Walau ya mereka udah melakukan kissing sih ya. Jen sendiri kan bilang setelah kissing itu tidak merasakan apa-apa. Ya memang si Jen ini masih bocah labil aja sih. Makanya ada cerita di mana kan An akhirnya pacaran sama si Tong. Ini cukup membuktikan kalau An itu masih labil sama perasaannya atau ya dirinya. Sebenarnya rasa cinta ini tuh apa gitu menurut An, kan kayak gitu ya. Kalau gue nanggepinnya ya begitu. Bahkan gue amat sangat yakin, karena yakin inilah hati gue jadi sakit banget. Sumpah itu nyesek banget sih, gara-gara kejadian cuman satu malam itu ya, antara An dan Tong. Walau tidak diperlihatkan dengan jelas, tapi clue-clue yang ada itu udah nunjukin bahwa An dan Tong malam itu melakukan sesuatu sih. Mulai dari HP An yang ada di kasur, lalu Tong yang tidak memakai ya baju atasan, itu sudah amat sangat terlihat bahwa An ya tadi malam ada sesuatu lah ya. Apalagi si An dalam keadaan mabuk berat waktu malam itu kan. Oke lah, move on dari itu karena makin diingat makin sakit hati gue. Pemakaian lightingnya waktu Jen sama An berdua di kamar dan mencoba melakukan salam bulu mata hingga kissing, itu gue suka banget loh. Walau tipis, jika kalian perhatiin terdapat warna color palette lightingnya itu pink di dalamnya. Itu bagus banget, gue suka pemakaian warna pinknya. Dan kalau kalian perhatiin dari awal film hingga adegan Jen mergokin An yang masuk ke dalam kamar Tong, itu seluruhnya ada unsur warna pinknya. Tapi setelah adegan Jen memergoki An, itu warna pink atau lighting pink sudah enggak kelihatan lagi. Yang ada cuman ada orange sunset dan juga biru. Ya kalau gua sih ya dapat motivasi ya, atau nanggepinnya ya suasananya kayak udah usai aja gitu. Udah ya cerita ini kayaknya udah usai gitu sih ya. Dan yang menarik lagi adalah waktu adegan dimana si An berpura-pura menjadi pramugari. Kalau kalian perhatiin ya, terdapat banyak kayak stiker pesawat, lalu lukisan gambar tangan di dinding pun itu banyak pesawatnya, ditambah penata artistiknya juga itu kayak udah menambahkan karakter development si An lewat poster di dinding kamar An yang bentuknya peta dunia. Itu
detail yang menarik sih bagi gua ya, untuk nunjukin bahwa ya si An itu terobsesi banget pengen jadi pramugari. Nah, paling ini aja nih. Entah ini kesalahan dari penata artistiknya atau apa, tapi waktu adegan Tong mulai gabung main bulu tangkis itu, kalau kalian perhatiin, angka papan skornya itu awalnya 118 atau berapa ya, ada pokoknya beda lah, tiba-tiba berubah menjadi 15-21. Entah itu kesalahan atau mereka mau nunjukin sesuatu, itu entah sih, karena itu masih dalam satu scene, dalam satu adegan, tapi papannya itu berubah. Kayaknya lupa diganti atau gimana, nggak tahu dah ya. Nah, yang menurut gua film ini harusnya punya momen sedih, galau, tapi bagi gua jadi lucu, itu ada di mana, ingat gak kalian waktu Tong ngajarin anak-anak rusun mengendarai mobil, lalu si Nice kan bilang kalau buat apa sih belajar mobil, toh mereka nggak punya mobil gitu kan. Terus Tong kan bilang ya, manfaatnya adalah misalnya kalau kalian dalam keadaan darurat, kalian itu bisa bawa mobil. Ternyata bener aja terjadi ke si Jen waktu ibunya mergokin ayahnya yang selingkuh. Untung si Jen udah bisa bawa mobil pada waktu itu ya. Kalau enggak mereka terjebak di perumahannya si mantan bapaknya Jen itu sih. Oke, membahas tentang anti klimaks film ini ya, atau tahapan setelah puncak klimaksnya itu ya, dimana akhirnya An kabur waktu menjemur baju dengan semiotika yang luar biasa di situ. Sal yang terbang ke bawah angin, dan scene itu juga gua acungkan jempol ke penata suaranya. Karena mereka masukin konsep silent di situ, dimana sunyi, nggak ada suara apa-apa, kayak ini udah puncak amat sangat kemarahannya si An. Gua kira ya dia bakal lompat gitu dari balkon, ternyata tidak, dia lari keluar. Dan di akhir adalah apa ya, kesimpulan, bukan kesimpulan ya, hal yang gua dapetin ya dari film ini terhadap karakter si Flat Girl, yaitu si Jen. Dia adalah gambaran orang yang serakah menurut gua. Dia itu tahu kesulitan yang dialami si An, dan Jen tahu cara satu-satu An itu lepas dari masalahnya adalah pergi mengejar impiannya, lalu pergi dari rusun. Nah, si Jen kan tahu kan itu hanya satu-satunya cara. Lalu Jen pun tahu bahwa doa apa yang diminta oleh An waktu mereka berdoa. Tapi Jen ini bener-bener egois menurut gue. Dia ingin tetap bersama si An, ada di sampingnya, dan masih tinggal di rumah susun itu yang bikin si An lelah psikologisnya gara-gara keluarga dan ibunya. Menurut gue itu amat sangat egois dan serakah ya menurut gue, karena ya mungkin karena itulah jadi akhirnya doa si An lah yang terkabul, bukan doa si Jen. Ya jadi itulah cerita hal menarik setelah gua nonton film ini. Gua harap sih Jen bertemu dengan si An ya nanti waktu dia di pesawat, dan ku harap An maupun Jen belum punya pasangan. Karena entah kenapa gue yakin banget si An itu punya pacar laki-laki. Dan si Jen iya aja kayaknya waktu diajak berhubungan dengan seseorang, melihat karakternya yang seperti itu ya. Jadi ya di akhir seperti biasa gue rekomendasikan yang mirip-mirip Yuri Dam gitu kan kalau kata orang-orang mah. Pertama ada film dari Taiwan, Fragrance of the First Flower, dan yang kedua itu ada Si Makes My Heart Flutter. Dan terakhir mungkin ada Couple of Mirror, ini Cina, Taiwan, dan Korea lah ya. Oke, terima kasih buat kamu yang mendengarkan cerita gue sampai akhir. Terima kasih banyak. Kopungkap, kopcai gitu kan. Dan ya sampai bertemu di cerita lainnya. Bye bye.